Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi Selasa 6 Mei 2025. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan memberikan pengertian kepada kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah satu ajakan dari Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz, Raja Yehuda, ketika Raja Ahaz mengalami suatu tekanan atau sedang ketakutan ketika dia mendengar bahwa kerajaan Aram dan juga kerajaan Israel bersatu untuk menyerang kerajaan Yehuda. Nah, ketakutan itulah yang membuat Yesaya datang mengajak Ahaz supaya jangan takut. Percayakanlah kepada Tuhan, mintalah tanda daripada Tuhan di dalam menjalani ataupun di dalam menghadapi kerajaan Aram dan kerajaan Israel Utara. Seperti yang terlihat di dalam ayatnya yang keempat, Yesaya mengingatkan Ahaz supaya jangan takut karena Tuhan Allah itu baik. Mintalah pertanda dari Allah, seperti di dalam ayat 4 dikatakan, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remaliah. Nah, saudara-saudara, meskipun Yesaya sudah mengingatkan Ahaz bahwa Allah akan membantu Yehuda, sehingga Yesaya mengatakan jangan takut, jangan kecut, mintalah pertanda dari Allah, baik dari dunia orang mati maupun yang dari atas. Artinya saudara, bahwa Allah itu maha kuasa, mampu memberikan pertolongan. Nah, tetapi Ahaz menolak. Dia tidak mau meminta pertanda dari Allah, seperti dikatakan di dalam ayat 12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kenapa dia tidak mau, saudaraku? Karena dia memiliki perhitungan secara duniawi. Dia merasa bahwa kekuatan Aram maupun kekuatan Israel cukup besar, sehingga dia perlu meminta bantuan dari yang lebih besar lagi. Oleh karena itulah dia meminta bantuan dari kerajaan Asyur, yang pada saat itu merupakan kerajaan yang paling hebat. Dia mempercayakan ketakutannya, dia menyerahkan ketakutannya kepada sesuatu yang lebih besar menurut pandangan Ahaz. Nah, tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata Asyur sendiri yang menjadi musuh daripada Yehuda, Raja Ahaz, bahkan menyerang Ahaz Yehuda nanti. Saudaraku, sering sekali kita mengalami suatu masalah, tekanan, persoalan hidup yang besar, dan firman Tuhan sudah mengatakan janganlah takut, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menolongmu.
melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang yang kita kasihi, melalui perenungan-perenungan kita. Tetapi saudaraku, sering sekali kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, bahkan mengandalkan orang lain yang lebih kuat untuk mengatasi masalah kita. Ada orang yang pergi ke orang pintar untuk mengatasi masalah keuangannya, mengatasi masalah jabatannya, mengatasi masalah kesehatannya. Dia mencari orang yang pintar, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kekuasaan untuk mendapatkan pertolongan dari mereka. Tapi saudaraku, mungkin kita akan seperti tertolong pada saat itu, tetapi hal itu sudah menguasai kita. Kita sudah menjadi tergantung kepada hal-hal yang semu, hal-hal yang sebenarnya tidak berkuasa. Oleh karena itu saudaraku, percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha baik juga. Pengalaman bangsa Israel, bangsa Yehuda terhadap pertolongan Tuhan sudah terbukti, namun mereka kemudian tidak percaya. Dari mulai Israel dari pembebasan di Mesir dan segala macam pertolongan Tuhan, tetapi orang Israel, orang Yehuda tetap tidak percaya. Oleh karena itu saudaraku, pertolongan dari Tuhan mungkin sudah banyak kita terima. Kalau kita hitung satu persatu pertolongan Tuhan terhadap diri kita, tidaklah sepatutnya kita meminta kekuatan dari orang lain. Artinya meminta kekuatan, tidak memperhitungkan Tuhan. Kita suka lebih mengutamakan pikiran kita, lebih mengutamakan kekuatan-kekuatan yang kita pandang lebih daripada Allah. Kita menganggap pertolongan Allah itu tidak nyata. Saudaraku, mari percayakan kepada Tuhan apapun persoalan hidup kita, apapun problem hidup kita, Tuhan memiliki jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan. Mari serahkan kekhawatiranmu, persoalanmu kepada Tuhan. Dia pasti datang menolong tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, ampuni kami apabila kami sering mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan orang lain, bahkan mengandalkan kekuatan gaib untuk menolong kami di dalam menghadapi masalah kami. Ampuni kami Bapa. Tolonglah kami Bapa untuk senantiasa percaya, yakin kepada pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Besar, Maha Kuat, dan Maha Pengasih. Pastilah Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang ragu akan pertolongan-Mu, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang memiliki persoalan hidup, problem, pergumulan hidup, Tuhan yang menjadi jawaban dan memberikan jalan keluar atas mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Horas.